Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sasel Azizah dengan nomor NIM 122051931155. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi menurut Joint Commit ialah penelitian yang sistematik atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Bisa didefinisikan yaitu evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang suatu program. Evaluasi adalah penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcome suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Evaluasi adalah suatu metode penelitian yang sistematik untuk menilai rancangan atau implementasi dan efektivitas suatu program. Evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan implementasi dan efektivitas suatu program. Sedangkan pengertian kurikulum adalah sebagai berikut. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya itu digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tertinggi. Yang D, kurikulum adalah suatu perencana untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Perencana tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi sehingga memberikan pedoman dan instruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran. Yang E, sedangkan kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktek. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidik, tetapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu instruksi pendidikan. Pengertian evaluasi dan kurikulum di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian evaluasi adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang ditetapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid atau reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum sedang berjalan atau telah dijalankan. Evaluasi kurikulum ini dapat mencangkup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Secara sederhana, evaluasi kurikulum dapat disamakan dengan penelitian, karena evaluasi kurikulum menggunakan penelitian yang sistematik dan menerapkan prosedur ilmiah dan metode penelitian. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, atau menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum. Fokus evaluasi kurikulum dapat dilakukan pada outcome dari kurikulum tersebut.
dan juga dapat pada komponen kurikulum tersebut. Outcome merupakan fokus evaluasi kurikulum yang paling sering dilakukan. Pertanyaannya yang sering muncul pada jenis evaluasi ini adalah, apakah kurikulum telah mencapai tujuan yang harus dicapainya? Dan seterusnya. Sedangkan fokus evaluasi intrinsik evaluasi seperti evaluasi sarana prasarana penunjang kurikulum, evaluasi sumber daya manusia untuk menunjang kurikulum dan karakteristik mahasiswa yang menjalankan kurikulum tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Eka Widya Putri dengan NIM 12205193153. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi evaluasi kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi untuk menilai kegunaan, keterlaksanaan, keberhasilan, kualitas suatu program berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap program yang dijalankan untuk tujuan perbaikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi implementasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan dengan berbagai tahap. Dalam tahap pengembangan ide, tahap perumusan konsep, tahap implementasi atau penerapan, dan tahap hasil yang memberikan dampak terhadap masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hal yang tercantum dalam Permendikbud bahwa evaluasi kurikulum dapat dilakukan sejak masa pengembangan ide, pengembangan dokumen, tahap implementasi sampai tahap hasil yang memberi dampak ke masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan dalam Permendikbud nomor 81A bahwa evaluasi kurikulum sebagai serangkaian tindakan sistematis dalam mengumpulkan informasi, pemberian pertimbangan dan keputusan mengenai nilai dan makna kurikulum. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan mulai dari tingkat pusat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai tingkat pelaksana oleh masing-masing satuan pendidikan. Kegiatan evaluasi penting untuk dilakukan guna mengetahui keterlaksanaan kurikulum yang telah diimplementasikan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi menurut Kaufman dan Thomas adalah untuk mengumpulkan data atau hasil, mengubah data ke dalam informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Data hasil evaluasi akan diubah menjadi informasi. Informasi tersebut akan digunakan untuk mengambil keputusan terkait suatu program. Menurut Sanders, Wharton, dan Fitzpatrick, tujuan dari evaluasi adalah untuk membuat penilaian atau pertimbangan terhadap kegunaan suatu program. Suatu program dirancang dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan dapat dikaitkan dengan nilai atau kegunaan atau kebermanfaatan. Salah satu tujuan dari kegiatan evaluasi terhadap suatu program adalah untuk mengetahui nilai dari program yang telah dijalankan. Jadi, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu program sesuai dengan tujuan, untuk penyempurnaan konsep kurikulum, untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kurikulum, untuk membuat nilai atau pertimbangan berdasarkan nilai atau kegunaan yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kurikulum. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai tahap evaluasi kurikulum. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dalam beberapa tahap. Ornstein dan Hankis menjelaskan bahwa menurutnya tahap evaluasi terdiri dari 5 tahap. Tahap awal fokus pada masalah yang ingin dievaluasi. Setelah menemukan masalah yang akan dievaluasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi atau data. Setelah data terkumpul, data diolah, kemudian dianalisa dan disusun dalam bentuk laporan yang telah dibuat bisa digunakan untuk bahan evaluasi selanjutnya. Oliva menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses evaluasi adalah mengajukan pertanyaan,
Mengajukan pertanyaan yang tepat ke orang yang tepat berdasarkan permasalahan penelitian. Beberapa pertanyaan berkaitan dengan implementasi kurikulum 2013 dapat diajukan kepada guru kelas, guru bidang studi, kepala sekolah, peserta didik, orang tua peserta didik, pengawas sekolah, dan masyarakat luas. Berikut sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi evaluasi kurikulum. Evaluator kurikulum. Untuk melaksanakan evaluasi kurikulum harus dilakukan oleh evaluator yang telah memenuhi syarat atau kualifikasi. Tidak semua orang boleh menjadi evaluator, kecuali orang-orang yang memang berkompeten di bidang kurikulum. Syarat-syarat tersebut antara lain yaitu 1. Orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi baik secara teoritis maupun keterampilan praktis. 2. Mempunyai kecermatan yang dapat melihat celah-celah dan detail serta bagian-bagian kurikulum. 3. Bersikap objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh keinginan atau kepentingan pribadi atau kelompok. 4. Sabar, tekun, dan tidak gegabah dalam menjalankan tugas. 5. Hati-hati dalam menjalankan pekerjaan evaluasi dan bertanggung jawab terhadap segala tugas dan resiko kesalahan yang diperbuat. Evaluator kurikulum itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu untuk yang pertama evaluator dalam atau internal evaluator. Nah, evaluator dalam ini adalah pelaksanaan evaluasi kurikulum yang sekaligus berasal dari lembaga yang akan dievaluasi. Kelebihan evaluator dalam adalah evaluasi menjadi tepat sasaran karena evaluator sangat memahami dan menguasai kurikulum yang akan dievaluasi. Hemat dari segi pendanaan karena lembaga yang dievaluasi tidak perlu mengeluarkan banyak dana untuk membayar evaluator kurikulum. Nah, untuk kelemahan evaluator dalam ini yaitu adanya kemungkinan subjektivitas dari evaluator yang hanya akan menyampaikan kepentingan pribadi. 2. Evaluator luar atau external evaluator. Nah, untuk evaluator luar ini adalah evaluator yang berasal dan berada di luar lembaga yang akan dievaluasi dan tidak terlibat dalam implementasi kurikulum. Nah, dari evaluator luar ini diharapkan evaluator dapat bertindak dan mampu bersikap independen karena tidak memiliki kepentingan pribadi. Nah, untuk kelemahan evaluator luar antara lain yaitu kurangnya pemahaman terhadap seluk-beluk dan seluruh aspek kurikulum memungkinkan kesimpulan yang diambil ini kurang tepat. Kemudian juga pemborosan dana karena pihak mengambil kebijakan harus mengeluarkan dana yang besar untuk membayar evaluator luar. Nah, mengingat masing-masing evaluator, baik evaluator dalam maupun luar, memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan, maka sebaiknya dianjurkan evaluator itu gabungan dari dalam dan dari luar. Dengan demikian, evaluator dalam bisa memberikan penjelasan dan pemahaman kepada evaluator luar tentang segala hal yang berhubungan dengan kurikulum. Hal ini menguntungkan pengambil kebijakan karena tidak perlu mengeluarkan banyak dana dan menguntungkan bagi pelaksana kurikulum atau lembaga yang dievaluasi karena ada pihak dalam yang terlibat yang tentu lebih memahami kurikulum tersebut daripada orang luar. Selanjutnya kita akan membahas tentang model evaluasi kurikulum. Dilihat dari fenomena sejarah dengan segala situasi dan kondisinya, evaluasi kurikulum berkembang sebagaimana perkembangan dunia pendidikan yang memiliki banyak segi. Berikut beberapa model evaluasi kurikulum. Yang pertama ada evaluasi model penelitian. Model evaluasi ini mengacu pada teori dan menggunakan metode tes psikologis dan eksperimen lapangan. Yang kedua ada evaluasi model objektif. Ada beberapa yang harus diperhatikan pada model ini. Antaranya kesepakatan tentang tujuan kurikulum, merumuskan tujuan kurikulum, menyusun materi kurikulum, mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan. Evaluasi model campuran multifungsi, selanjutnya itu yang bagian 3. Setiap evaluasi kurikulum diukur dengan kriteria masing-masing kurikulum.
Model ini menyatakan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut, memungkinkan perbandingan lebih dari satu kurikulum. Selain model kurikulum yang sudah diberikan tadi, ada evaluasi kurikulum juga yang memiliki model lain. Antaranya ada yang pertama ada model measurement. Model ini dimaksudkan untuk mengukur dan menilai kemampuan peserta didik terhadap tujuan yang telah ditetapkan, yang mana hal tersebut untuk mengungkapkan perbedaan kemampuan individual dan kelompok. Yang kedua, ada model congruence. Model ini pemeriksaan kesesuaian kongruen atau kesesuaian antara tujuan dan hasil belajar yang dicapai peserta didik untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan yang telah terjadi. Yang ketiga ada model illumination. Evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Yang terakhir ada model education system evaluation, yaitu perbandingan antara performance tiap dimensial program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judgement.